Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Mushola Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus mushola, Bapak Imam Masjid, kaum muslimin dan muslimat secara umum, adik-adik kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini, di malam hari ini Allah memberikan takdir dan anugerah terindahnya kepada kita, bersama-sama bisa duduk bermajelis di tempat yang mulia ini, tempat ibadah mushola, bersama-sama ya Riyadul Jannah, ya Mushola Riyadul Jannah. Bersama-sama kita menyadarkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yang kalau kita bercermin kepada Rasulullah bahwa umur beliau itu 63 tahun, maka hari ini yang sudah sampai pada kepala 6 atau mungkin baru kepala 4, kepala 3 atau kepala 5, kita bercermin kepada beliau bahwa Allah menciptakan manusia illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, semuanya ibadah. Bahkan tidur kita sampai kita tidur lagi, ini semuanya ibadah. Bukan hanya di dalam mushola, bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya qiraatul Quran ibadah itu, tapi semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'a, semoga yang Allah turunkan ini merupakan rahmat, ya, merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita ucapkan kesyukuran itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun secara umum bahwa syukur seorang hamba kepada Allah tidak cukup dengan kalimat tahmid itu. Bagaimana seorang manusia, seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh yang Allah berikan, dari umurnya, dari hartanya, dari usianya, dari apapun yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau Allah berikan kepada kita umur panjang, Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita, insyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Allah berikan kepada kita apapun itu bentuknya di dunia ini. Kata ahlul ilmi, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap pemberian Allah yang tidak menjadikan seseorang tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan nikmat, tapi merupakan musibah. Nah, ini perlu kita pahami bahwa
saat Allah berikan kepada kita kemudahan hidup, saat Allah berikan kepada kita dunia, tapi menjadikan kita semakin jauh dan lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Ini bukan nikmat, walaupun sepertinya secara kasat mata itu seperti pemberian Allah berupa nikmat, tapi kalau itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan musibah. Musibah di dunia dan musibah nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita syukuri bukan hanya nikmat sandang, pangan, papan kita, bukan hanya rumah kita, bukan hanya ya pakaian kita, bukan hanya yang bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi lebih penting daripada itu adalah nikmat keimanan. Iman yang menjadikan seseorang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan tercukupi atau kekurangan. Maka dari itu keimananlah yang akan menentukan seseorang. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam diri seorang itulah nanti yang akan menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak nanti. Bahkan sampai dikatakan bahwa saat penduduk neraka, ya, mereka kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka lakukan di dunia, tetapi ada satu keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya, walaupun hanya sebesar dirham atau sebesar mata uang yang mungkin itu kecil. Keimanan yang kecil itu yang ada dalam diri seseorang, kendati seorang nanti dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, tetapi itulah yang akan menyelamatkannya sehingga dia diletakkan dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan di surga nanti, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah keimanan yang kita syukuri. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu orang tua kami yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada kesempatan yang mulia ini, di malam hari ini, qadarullah yang harus mengisi Ustadz Abu Zahra yang semestinya duduk di sini. Qadarullah Bapak dan Ibu, qadarullah istri beliau dan anak beliau sekarang lagi demam, lagi sakit, maka beliau memintakan memintakan saya untuk menggantikan menyampaikan tausiah ataupun ilmu, sharing ilmu, bersama-sama kita belajar ilmu pada malam hari ini. Semoga tidak mengurangi apa yang sejatinya hendak beliau sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Seperti itu, insya Allah. Dan sebelumnya, insya Allah nanti untuk adik-adik ya, nanti di akhir ceramah kita ada kuis. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mendapatkan ya hadiah. Hadiahnya umroh tapi bayar sendiri. Bukan hadiah berarti. Insya Allah nanti ada hadiahnya. Maka mari sama-sama kita ya perhatikan apa yang insya Allah kita akan pelajari pada kesempatan malam hari ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini secara kalender Hijriah kita berada pada bulan apa Pak? Iya, bulan Maulid ya. Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya, karena Rabiul Awal ini sangat mengingatkan kita dengan guru besar kita, guru besar manusia seluruh dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah beliaulah yang mengorbankan seluruh kehidupannya, bukan hanya hartanya, bahkan nyawa beliau korbankan untuk umatnya. Beliau korbankan semuanya untuk kita. Beliau merupakan seorang manusia yang sama seperti kita, tapi beliau merupakan Khalilullah, merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya jika kita menggali sejarah, kita membuka buku-bukunya para ulama, bagaimana kegigihan beliau menata kehidupan manusia, ya,
pada saat itu, maka hari ini orang-orang manusia hamba Allah yang ingin hidupnya tertata, maka kembalilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hidupnya akan tertata karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikannya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, yang mungkin tema besar yang sebenarnya beliau sampaikan adalah tema tauhid, akan tetapi insya Allah tidak lepas juga dari tauhid yang akan kita sampaikan. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkan Islam ini. Beranjak dari firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Ahzab, yang ini selalu disampaikan oleh para mubalik, para guru-guru kita ketika menyampaikan momen di bulan Rabiul Awal ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Bang Habib, mana Bang Habib tadi? Ini Bang Habib. Habib namanya? Masya Allah. Siapa? Abid, bukan Habib ya. Abid, Masya Allah. Hafal tadi Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi ayatnya. Surat apa? Iya. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, laqad kana lakum, sungguh benar-benar bagi kalian telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Uswatun hasanah, yaitu contoh tauladan, ya, sebuah role model seperti apa yang harus seorang hamba lakukan di dunia ini. Telah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya berikan kepada kita, contohlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kami yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di awal kita perlu fahami dari konteks bahasanya. Ya, kalau para ulama mereka membahas tentang bagaimana firman Allah ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, ya, ini Masya Allah, dalam bahasa Arab, ini luar biasanya bahasa Arab, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kalimat dan bahasanya sangat indah sekali, yang mestinya seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin secara khusus harus mengetahui pilihan bahasa ini. Sungguh jika Allah gunakan kalimat qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah atau kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini cukup. Tapi Allah gunakan dalam surat Al-Ahzab ini laqad kana, ada huruf la, ada ya qad lagi. Dalam bahasa Arab jika kita bahas, kita dalami, ini Masya Allah, apa kandungannya, maknanya? Laqad kana, la ini adalah lam taukid, kemudian qad ini adalah merupakan harfu taukid juga. Lam merupakan huruf taukid, taukid itu adalah penekanan, qad juga seperti itu. Dalam satu kalimat, dalam satu ayat ini menggunakan dua adawatut tauhid, penekanan, sungguh, benar-benar. Nah, ini perlu menjadi renungan kita. Kenapa kemudian Allah menggunakan kalimat ini? Karena ya, menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar, sungguh benar-benar bagi kita semuanya telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh tauladan yang baik. Maka maknanya adalah yang pertama, kalau ada orang yang mencontoh kepada selain Rasulullah, selesai, ya mesti nanti akan banyak kelirunya. Satu. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, jika kemudian kita mencontoh kepada Rasulullah, sudah jelas benarnya. Nah ini, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari ayat ini saja sebenarnya selesai permasalahan, gitu ya. Sudah selesai permasalahan. Kenapa? Karena kita sudah nggak usah bingung lagi mencari contoh. Tidak usah bingung lagi bagaimana kita mencari teladan, bagaimana kita
mengarungi kehidupan ini, karena telah ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi saya sampaikan, yang pertama makna dari laqad kana lakum bukan hanya sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik, tapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana para ahli bahasa mengartikan ayat ini, menafsirkan ayat ini dengan kalimat bahwa yang pertama, orang-orang yang mereka mencari teladan kepada selain Rasulullah sudah sangat jelas kesalahannya, akan banyak sekali salahnya nanti. Yang kedua, mereka yang mengambil contoh, mengambil teladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas benarnya. Nah, ini, Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kemudian para ahlul ilmi mengatakan bahwa ada 3 perkara, yang 3 perkara ini tidak akan sempurna apabila tidak diiringi dengan 3 perkara berikutnya. Nah ini, maaf saya ada 3 perkara, yang 3 perkara ini tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan 3 perkara berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang pertama yaitu tidak akan sempurna syukur seseorang sampai dia berterima kasih dan bersyukur kepada orang tuanya. Nah ini Masya Allah yang pertama, syukur kepada Allah atas limpahan nikmat, limpahan apapun itu yang diberikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini semuanya tidak sempurna berdasarkan surat Luqman, anishkurli wali walidayya ilaikal masir. Seorang bersyukur kepada Allah, syukurnya tidak akan sempurna sampai dia juga bersyukur kepada orang tuanya. Insya Allah. Ini orang tua, tema orang tua kalau dibahas sangat panjang sekali. Maka jangan sekali-kali, bahkan dalam surat Al-Isra dikatakan wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kita ucapkan kata kepada orang tua. Ini sudah bentuk kedurhakaan. Masya Allah. Tidak sempurna syukur seorang kepada Allah sampai dia bersyukur kepada orang tuanya, berterima kasih kepada orang tuanya. Yang kedua, tidak sempurna sholat seseorang sampai dia menunaikan zakat. Maka dalam Al-Quran ketika disebutkan aqimis sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tentunya zakat di sini adalah bagi mereka yang sudah sampai nisab dan sudah sampai haulnya, yang mereka sudah wajib dalam zakat itu. Dan yang ketiga, ini pembahasan kita, bahwa tidak sempurna keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai seorang tersebut beriman kepada Rasulullah. Nah, tidak sempurna keimanan seorang kepada Allah sampai dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran, jika dikatakan ati Allah, mesti disambungkan dengan ati'ur Rasul. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah ini, maka ini adalah 3 perkara. Tidak sempurna syukur seseorang kepada Allah sampai dia bersyukur kepada orang tuanya. Tidak sempurna sholat seseorang sampai dia membayar zakat. Tidak sempurna keimanan dan ketaatan kepada Allah sampai seorang hamba tersebut mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga suara saya bisa didengarkan ya. Insya Allah hujan ini rahmat bagi kita. Hujan ini merupakan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Baik. Jika kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu kita ketahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberikan contoh dan tauladannya kepada kita. Ya, ini adik-adik perhatikan yang mau jawab kuis nanti ya. Siapa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Baik. Dilahirkan kapan Rasulullah? Kapan dilahirkan Rasulullah? Tanggal berapa? Ya, 12 Rabiul Awal. Walaupun tanggal ini banyak perselisihan ya, tetapi yang banyak kemudian disampaikan adalah 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun apa? Tahun gajah. Loh, kok tahun gajah ya? Bukan angka tahunnya. Iya, karena waktu itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, tahun itu selalu yang digunakan adalah tahun kejadian. Jadi ketika ada kejadian-kejadian penting, itulah yang dijadikan nama tahunnya. Maka beliau lahir 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Baik. Adik-adik, ada yang tahu anak-anak Rasulullah? Siapa anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ada yang tahu? Ya. Ada berapa anaknya Rasulullah? Ada 7 orang. Ya, siapa namanya? Nanti keluar nih, terus dihafalkan ini, ya. Baik. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Berapa yang perempuan, berapa laki-laki? Berapa? Masya Allah. Baik. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Insya Allah. Ya nanti ya kalau mau jawab, insya Allah dapat hadiahnya. Baik, itu sekedar kita sampaikan sedikit. Tapi intinya sebenarnya bahwa kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tidak cukup untuk kita baca sirahnya saja. Sangat tidak cukup untuk kita ketahui siapa nama beliau, dilahirkan kapan, anak-anak beliau berapa, dan lain sebagainya. Sungguh, jamaah mushola Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak cukup. Tidak cukup hanya dilihat sirahnya saja. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana ketika seseorang mampu mengetahui bagaimana dan seperti apa seseorang itu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana syahadat, ya ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada syahadatullah wa syahadatur Rasul. Jelas Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita yakin bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, demikian juga wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, juga ada muqtadayat. Ada konsekuensi, ada perkara yang harus seorang itu ketahui. Nah, diantaranya adalah yang pertama, ketika seorang itu mengucapkan kalimat ataupun syahadat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka harus dia pahami 4 perkara, Bu. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah, siapa yang akhir kalimatnya, akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini Masya Allah ya, ibu-ibu sekalian. Kita menghafalkan, kita kemudian pahami maknanya. Semoga nanti saat ya saudara kita, anak kita membisikkan kalimat ini di telinga kita di akhir hayat kita, kita pun akan kemudian mampu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ternyata ketika seseorang sudah menghafalkan kalimat ini di dunia, apakah kemudian langsung nanti ketika dia mau meninggal bisa dengan semudah itu mengucapkan kalimat ini? Ternyata tidak. Ya. Maka hadisnya benar.
bahwa siapa yang di akhir kalimatnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kok gampang sekali Ustadz? Iya, gampang. Asalkan nanti bisa mengucapkan kalimat ini. Dan ternyata tidak semua bisa mengucapkan itu. Nah, Masya Allah. Maka di antara nasihat para ahlul ilmi adalah, Bapak Ibu rahimakumullah, saat nanti ya kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak dari orang tua kita kok dihadapkan dengan seorang yang dalam keadaan sakratul maut, maka ini hati-hati dan ilmu yang penting bagi kita. Saat kondisi saudara kita, orang tua kita, suami kita, atau siapapun itu yang kemudian ada di hadapan kita, dia sedang dalam keadaan sakratul maut, sedang dalam keadaan, mohon maaf ya, mungkin koma, atau dalam keadaan memang sudah sepertinya inilah detik-detik akhir hayatnya, itu ya. Para ahlul ilmi memberikan nasihat, saat engkau berada di depan orang yang seperti ini, maka latihlah, talkinlah, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan walaupun terbata la ilaha illallah dengan terbata, maka setelah itu jangan diajak bicara lagi. Nah, jangan diajak bicara tentang ketika dia bertanya tentang mana si fulan, mana ayah, mana ibu, atau mana kakek, atau mana anakku, dan lain sebagainya, ditalkin lagi. Sehingga apa? Di akhir kalimatnya itu bukan selain la ilaha illallah. Nah ini, maka ketika dia sudah perkataannya pun sudah terbata-bata, sudah satu-satu kalimat yang muncul, maka talqin terus. Ketika mengucapkan kalimat yang lain, ulangi lagi. Ini yang dikatakan oleh ahlul ilmi, sehingga apa? Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Sehingga terakhir dari ucapannya adalah bukan di mana anaknya, bukan di mana siapa dan lain sebagainya, tapi la ilaha illallah. Nah, ini Masya Allah. Nah, apakah kemudian dengan semudah itu seseorang bisa ditalkin? Ternyata tidak. Mereka yang kesehariannya dalam kehidupannya menjadikan ibadah, menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai aktivitas dan rutinitas hidupnya, insya Allah mudah. Sampai dikatakan bahwa man asya ala syai'in mata ala dalik, siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka seorang tersebut akan meninggal dalam kebiasaan itu. Masya Allah ya. Semoga ya ketika kemudian kita membiasakan untuk majelis taklim, membiasakan qiraatul Quran, membiasakan untuk bersedekah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mematikan dan mewafatkan kita dalam keadaan baik seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kesehariannya lah yang akan kemudian memudahkan dia untuk mengucapkan kalimat itu. Kembali kepada pembahasan. Demikian juga dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Apa yang harus seorang fahami? Para ahlul ilmi menyebutkan bahwa ketika seorang mengatakan dan mengucapkan syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka seorang harus memahami yang pertama adalah tasdiquhu fima amar, tasdiquhu fima akhbara. Seorang meyakini apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, sampai keyakinannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu sampai mengatakan, Bapak Ibu rahimakumullah, percayanya kepada Rasulullah, Abu Bakar itu sampai kemudian dikatakan dengan digelari dengan As-Siddiq itu, beliau sampai mengatakan begini, seandainya Rasulullah SAW mengatakan bahwa dinding ini berwarna hitam, padahal warna dinding ini putih, tapi Rasul mengatakan dinding ini warnanya hitam misalnya, ya, maka aku akan mengatakan sebagaimana yang Rasul SAW sampaikan. Nah, ini keyakinannya, kepercayaannya seperti itu. Maka beliau sampai dikatakan sebagai Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang mempercayai, yang membenarkan perkataan Rasulullah. Jika Rasulullah sudah mengatakan, mesti itu benar. Begitu, Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tasdiquhu fima amara, ta'atuhu, tasdiquhu fima akhbara. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amara. Yang kedua adalah mentaati apa yang Rasul perintahkan. Ini Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, perintah Rasulullah SAW, mohon maaf, yang paling kecil sajalah, yang paling kecil.
Misalnya kita ada hadis ya yang kemudian dihafalkan oleh anak-anak kita di MDA atau di TPA-nya, la yashrabanna ahadu minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Ya. Jadi minum sambil duduk misalnya. Nah, ternyata ini ta'atuhu fima amara, kita mentaati apa yang Rasul sampaikan, yang Rasul perintahkan. Ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala. Ternyata para ahlu kedokteran itu kemudian meneliti kenapa harus duduk? Ternyata Masya Allah, ketika seorang itu duduk, posisinya sedang duduk, dan minum, maka kondisi ginjalnya itu siap untuk kemudian diberi asupan. Saat kemudian dia berdiri, ternyata kondisi ginjalnya itu tidak siap. Ini Masya Allah, secara kesehatan. Ini luar biasa. Padahal Rasulullah SAW sejak dulu, ya kemudian telah mengatakan, maka ta'atuhu fima amara. Nah, maka mari kemudian kita yakinlah dengan apa yang Rasul SAW sampaikan. Taatilah apa yang disampaikan, insya Allah. Dari apa yang beliau sampaikan itu mengandung banyak kemaslahatan kepada kita. Baik. Kemudian, wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. Seorang itu bagaimana di dalam hidupnya mentaati Rasulullah. Yang pertama dia membenarkan apa yang Rasul kabarkan, mentaati apa yang Rasul perintahkan, wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. Kemudian seorang itu ijtinab, yaitu meninggalkan apa yang Rasul larang dan apa yang Rasul cegah. Nah, tadi ya seperti yang tadi diperintahkan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencegah dan melarang kita minum sambil berdiri, ya sebisa mungkin. Bukan hanya kita mendapatkan pahala, ternyata di dalam sisi kesehatan pun juga ada. Itu Masya Allah ya. Kecuali nanti kalau teman-teman ada yang mungkin pernah membaca, ternyata minum air zam-zam itu sunahnya malah justru sambil berdiri. Ya ini mohon maaf ya kalau mungkin nanti ada yang pernah membaca ini, ternyata memang seperti itu. Loh kok bisa? Ya ini ada pengecualiannya tersendiri. Jadi mungkin kalau kemudian di Mekah atau saudara-saudara kita yang Allah berikan rezeki untuk bisa ziarah Mekah dan Madinah, itu ternyata minum air zam-zam itu sambil berdiri ya, kok tidak sambil duduk gitu ya. Ini pengecualian. Kenapa? Karena ya seperti itulah yang disampaikan. Jadi kalau mau digali hikmahnya atau apa namanya pelajarannya sangat panjang sekali. Baik. Dan yang keempat adalah wa alla ya'budahu illa bima syara'a, dan seorang itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita jadikan sebagai contoh, kita jadikan sebagai teladan. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu tidak hanya kita ucapkan saja, tidak hanya kita kemudian hanya lantunkan di bibir kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah, tetapi bagaimana seorang itu bisa contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama, ya kita contoh dari sisi ibadahnya. Baik. Ibadah Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta yatafattara qadamahu. Rasulullah itu Bu, kalau sholat malam itu sampai kakinya itu bengkak gitu ya. Saking lamanya berdiri. Ini mohon maaf ya Masya Allah. Padahal Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Bahkan surganya sudah jelas. Tapi dalam ibadahnya Masya Allah, luar biasa sekali Rasulullah. Nah maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ketika kemudian kita mencontoh Rasulullah SAW dalam sisi ibadahnya? Mari ya kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kemudian kita contoh dari Rasulullah SAW ini yang menjadikan kita, menggiring kita mendapatkan pertolongan Rasulullah SAW. Yang kedua, kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Terus akhlak Rasulullah itu seperti apa? Ini Masya Allah. Disebutkan bahwa Rasulullah itu merupakan sosok yang seseorang itu merasa bahwa
seorang itu dekat kepada Rasulullah. Jadi seorang sahabat itu ngerasa bahwa Rasulullah itu paling dekat dengan saya. Rasulullah itu adalah orang yang paling dekat dengan saya. Semua sahabat kemudian merasakan seperti itu. Sampai kalau kemudian dikatakan para sahabat ini saling bercerita, maka seakan-akan semua sahabat ini merupakan sahabat dekat Rasulullah, gitu ya. Ini Masya Allah. Beliau, ya, Masya Allah ya, seorang yang ketika kemudian akhlak beliau ini luar biasa, sampai dijelaskan ketika beliau bersalaman, tasofa, ya, beliau bersalaman karena ada sebuah hadis, idza iltaqa ahadukum, ketika seorang itu bertemu kemudian berjabat tangan, maka bergugurlah dosa-dosanya sampai kemudian satu di antara keduanya itu melepaskannya. Insya Allah. Jadi kalau punya dosa bersalaman, Bu, ya, akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, Rasulullah itu dipotret oleh para sahabatnya ketika kemudian bersalaman. Rasulullah itu tidak melepaskan jabat tangan itu sampai sahabat melepaskannya. Masya Allah ya. Jadi ketika berjabat tangan, Rasul tidak melepaskannya sampai kemudian para sahabat melepaskan. Ini Masya Allah, ini yang pertama. Kemudian akhlak Rasulullah SAW ketika bertatap muka, ya, bertemu dengan para sahabat, itu Rasul itu tidak memalingkan wajahnya sampai sahabat itu kemudian memalingkannya. Masya Allah, ini luar biasa. Walaupun Rasulullah suatu ketika dapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa, ya. Adik-adik ada yang hafal surat Abasa? Abasa wa tawalla. Masya Allah. Nah, ini langsung Rasul saat itu mendapatkan teguran dari Allah. Ketika kemudian Abdullah bin Umi Maktum datang di majelis beliau, ya, mohon maaf, Abdullah bin Umi Maktum ini beliau terganggu dalam penglihatannya, sehingga apa, ketika beliau datang, Rasulullah memalingkan mukanya, abasa wa tawalla, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Wahai Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah itu? Wahai manusia, wahai sahabat, kalau kalian ingin melihat akhlak Rasulullah itu adalah seperti Al-Quran. Ketika Al-Quran ini berjalan, Bu, ya, Al-Quran ini kok bisa berjalan, inilah akhlak Rasulullah. Masya Allah. Tapi Al-Quran tidak bisa berjalan kecuali kalau kita bawa. Ya, akhlak Rasulullah seperti itu. Masya Allah. Ya, adik-adik, apa tadi akhlak Rasulullah? Apa akhlak Rasulullah tadi? Akhlaknya adalah Al-Quran. Mulia benar. Mulia sekali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian, bagaimana dengan rumah tangga Rasulullah? Nah, ini sudah tidak bisa kita mengelak lagi. Rumah tangga Rasulullah. Ketika kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wahai para sahabat, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Keluarga itu siapa? Kepada anaknya, kepada istrinya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini kan kadang ada orang yang ketika bermuamalah kepada orang lain begitu lembut, begitu lemah lembut, begitu baik. Tapi ketika bermuamalah kepada keluarganya justru berbeda. Nah, Rasulullah tidak. Bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Insyaallah. Ini perlu kita contoh. Nah, kemudian dalam masalah kepemimpinan, ini Masya Allah. Dalam masalah kepemimpinan, kita bisa contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kepemimpinannya. Diceritakan bahwa suatu ketika anna Quraisyan ahammahum sya'nul mura'atal mahzumiyah allati saraqat. Jadi dulu, Bu, ada kejadian. Ada seorang wanita dari Bani Mahzum, ini mencuri. Nah, padahal Bani Mahzum ini adalah sebuah suku yang mulia. Kalau ada yang berbuat salah, itu bagaimana cara mendudukkannya? Nah, ini sebuah kisah yang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mengumpulkan manusia pada saat itu. Maka sampai dikatakan,
bahwa ketika ada seorang wanita dari Bani Mahzum ini mencuri, maka para sahabat mereka bingung untuk memutuskannya. Ini kita sampaikan kepada Rasulullah, kemudian kita hukum dia atau tidak. Karena ini adalah kaum bangsawan atau dari kelompok Bani yang kemudian dihormati. Atau kita tutup saja kasus ini, gitu ya. Maka, Masya Allah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegasnya, Ayyuhan nas, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza syarafa minkum asyarif tarakuhu. Annahum kanu idza saraka fihim asyarif tarakuhu. Wahai manusia, wahai para sahabat, sungguh yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah ketika ada orang-orang bangsawan, ada orang-orang terkemuka, orang yang memiliki kedudukan, itu kemudian melakukan kesalahan, di antaranya adalah melakukan, dicontohkan adalah mencuri, maka mereka meninggalkannya dan tidak mempedulikannya. Nah, dilanjutkan, wa ida syaraka minhum ad-dha'if, dan apabila yang melakukan kesalahan atau yang mencuri itu adalah orang-orang yang kemudian dari golongan rakyat biasa, aqamu alaihil had, maka kemudian akan ditegakkan hukuman. Nah, Masya Allah ya, kita masih ingat ketika ada seorang nenek yang kemudian dia mencuri kayu bakar ya. Atau kemudian ada seorang yang Masya Allah dia memang membutuhkan, kemudian dia dihakimi, dia kemudian ditegakkan atasnya hukuman. Sementara ketika ada orang yang memiliki kedudukan, ya mohon maaf ya, di sini kata Rasulullah SAW, kalau orang bangsawan yang melakukan kesalahan, kalian tidak lakukan hukuman itu. Maka Rasul kemudian mengatakan, ya, Rasul mengatakan, Masya Allah, wallahi, demi Allah, lau anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini adalah potret kepemimpinan beliau, Bu, bahwa beliau ini tidak melihat apakah keluarganya atau tidak. Kalau melakukan kesalahan, ya dilakukan ataupun diberikan pelajaran, diberikan hukuman sebagaimana yang semestinya. Rasul sampai mengatakan, lau anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, maka aku akan potong tangannya. Masya Allah. Jadi walaupun anak Rasulullah ketika melakukan kesalahan, ya akan diberikan hukuman sebagaimana ketika kemudian yang melakukan itu adalah bukan anak dari Rasulullah SAW. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kepemimpinan Rasulullah SAW ini patut untuk menjadi teladan bagi kita, sehingga apa? Sehingga ketika seseorang meneladani Rasulullah SAW, maka seorang tersebut ya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah? Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita, Bu, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amal soleh kita, sangat tidak cukup untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat tidak cukup sekali. Maka salah satu di antara cara kita adalah bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Nah, nanti orang-orang yang mereka bahkan, ya Masya Allah, bahkan ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya memiliki amal soleh, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ya, jadi suatu ketika, ini hadis dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Wah, ini ada laki-laki tanya, Bu, bahwa kapan kiamat terjadi? Apa jawaban Rasulullah? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, gitu ya. Jadi kita nggak usah tanya kiamat kapan, tapi persiapkan apa yang kita sudah persiapkan. Nah, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Maka Rasul menjawab bahwa persiapkan apa yang telah kamu siapkan. Kata seorang laki-laki ini, ya Rasulullah, aku belum menyiapkan sholatku, ya sholatku yang masih berantakan. Aku belum menyiapkan sedekahku, bacaan Quranku, dan amal soleh yang lainnya. Aku belum mempersiapkan itu. Tapi aku persiapkan cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Masya Allah ya, di sini dikatakan bahwa
wahai Rasulullah, aku hanya memiliki cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama kepada orang yang engkau cintai. Masya Allah, Bu, ya. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul akan membawa seseorang ke dalam surga. Wah, kalau gitu enak Ustaz. Nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah amal soleh. Yang penting cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nah, bukan seperti itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah ya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Semoga dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul ini menjadikan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa cinta kita kepada Rasul? Maka sebagai penutup ya, ini 45 menit, sudah lebih 4 menit. Baik, bagaimana cintanya? Umar bin Khattab, ini Masya Allah, Bu, Umar bin Khattab itu pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, seperti apa cintamu kepadaku? Umar bin Khattab menjawab, wahai Umar bin Khattab, seperti apakah cintamu kepadaku? Maka wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu wahai Rasulullah setelah mencintai diriku sendiri. Nah, ternyata Rasulullah SAW kemudian bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya, wahai manusia, tidak beriman kalian kepada Allah dan hari akhir sampai kemudian kalian, ya, akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini, sekarang aku mencintaimu lebih dari segala-galanya. Masya Allah. Barakallahu fikum, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata modal cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasul ini bisa kita andalkan. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan amal soleh, bukan. Tetapi ternyata ketika seorang benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah, dengan selalu mengerjakan amal soleh, mencontoh Rasul SAW dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam kepemimpinannya, dalam semua lini kehidupannya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, mendapatkan kesempatan, yaitu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di sesi terakhir, adik-adik sekalian, ada yang mau dapat hadiah? Oke, baik, kita tadi dapat pesanan ya, Masya Allah. Ini lumayan banyak ini.